Halo, selamat sore sahabat-sahabat NH. Balik lagi di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Wow, ini tuh cuacanya tuh lagi sendu-sendu gitu ya, karena baru habis hujan. Pas banget ya, saya dihangatkan nih sama cewek cantik di sebelah saya. Yeah. Sore hari ini saya sudah ditemani sama dokter Ene Tiffany. Panggilan sayangnya kalau dari kita itu dokter Tiffany. Yeah. Kayaknya pasiennya udah pada kenal semua nih karena sering banget ketemu beliau di NH Depths. Wow, kita sapa dulu, halo dokter. Halo Yesi, halo semua. Ya, dokter Tiff ini adalah salah satu dokter estetik juga di National Hospital Depths. Nah, NH Depths ini apa sih dok? Jadi NH Depths itu adalah National Hospital Dermatology Aesthetic and Plastic Surgery. Dasarnya NH Depths itu adalah aesthetic wing-nya National Hospital. Berangkat dari misi untuk memberikan pelayanan estetika yang sehat dan juga aman dan berstandar rumah sakit. Oke, jadi aman ya dok, klinik di rumah sakit gitu ya dok. Betul. Ya. Oke dok, hari ini kayaknya ini lagi rame juga dan ini kayaknya kita bicara ini awam banget karena banyak sahabat-sahabat NH di rumah pasti juga merasakan ini dok. Nah kalau misalnya kita punya rambut nih dok, rambut kan mahkota ya, bener banget ya dok. Aku tuh begini-begini. Iya aku gini-gini ya dok ya, karena mahkota banget. Biasalah kalau perempuan, gak cuma perempuan sekarang, laki-laki dok. Wah kalau udah mau berangkat kerja, mau beraktivitas udah kayak ngaca, yang pasti dipegang tuh duluan rambut. Nah gitu dok. Nah kalau misalnya ngomong soal rambut nih dok ya, pasti kan untuk kebersihannya mau dong semuanya mau bersih ya kan. Kalau lagi keramas gitu, ada nggak sih dok kalau misalnya keramas cara-cara yang benar? Apalagi kan kita sahabat-sahabat ini kan awam banget kayak ya udahlah yang penting bersih gitu. Gimana tuh dok? Oke, tentang cara-cara keramas ya kita harus back to basic ya. Yep. Ternyata basicnya itu juga banyak yang belum tahu juga ya ternyata. Jadi cara keramas yang betul itu yang pasti keramas dengan menggunakan sampo pembersih. Oke. Yang untuk kulit kepala dan batang rambut. Yang pasti waktu keramas itu rambutnya harus dibasahi semua. Jadi kalau ada orang-orang yang pokoknya rambutnya asal basah, Asal diguyur aja asal gitu. guyur aja, mungkin nggak basah semua sampai ke dalam. Padahal waktu kita membasahi cuman mungkin 1 kali 2 kali siram, itu yang basah mungkin cuma di bagian luarnya aja. Padahal target utama waktu keramas itu adalah kulit kepala. Jadi dipastikan kulit kepalanya itu benar-benar basah. Kemudian waktu kita mengambil sampo, ambil sampo kira-kira jumlahnya sampo yang cocok yang dengan sampo yang cocok sesuai dengan kulit kepala dan kondisi rambut masing-masing ya. Oh, oke. Nah, jumlahnya kira-kira seperti 1 bulatan uang koin. Terus jangan lupa di lather dulu. Oh berarti yang bener itu di ini ya dok, digosokkan dulu dicampur ya? Dicampur dulu sama air, terus baru digosokkan yang pertama ke kulit kepalanya dulu. Berarti kita ambil jadi langsung masuk ke dalam gini dulu ya Langsung dok? masuk ke dalam. Oh I see, oke. Nah kalau sebenarnya trik lain ini mungkin trik aja ya. Yeah. Kadang-kadang kita nggak mau sampo itu sampai kena kulit wajah. Yeah. Nah jadi kalau aku boleh saran dan memungkinkan, boleh kita menjatuhkan rambut kita. Jadi dalam keadaan seperti menunduk. Okay. Jadi target utamanya adalah membersihkan kulit kepala dari minyak dan kotoran yang menumpuk, apalagi misal pakai produk-produk ya, seperti hair serum, mungkin ada yang suka pakai dry shampoo. Nah, itu yang dibersihkan, dipijat dengan lembut, bukan digaruk pakai kuku. Ya, biasanya tapi enak dong kalau digaruk-garuk gitu. Nah, itu dia. Salah ya dok ya berarti ya. Aku nggak saran karena itu akan merusak barrier kulit kepala. Sama kayak kalau kita garuk kulit itu kan juga nggak disarankan karena tidak menyelesaikan masalah tapi merusak barrier kulit. Gitu. Jadi kita pijat lembut dengan ujung jari. Terus setelah semuanya sudah yakin udah terasa bersih ya sampai ke belakang dan depan. Kemudian rambutnya batangnya juga boleh ikut di sampo. Terus baru dibilas. Nah, penggunaan airnya juga tidak boleh air yang terlalu panas. Dan tidak boleh air yang terlalu dingin. Ini untuk yang hobi mandi air panas ya. Iya dok. Betul. Apalagi cuaca kayak gini dokter. Enak banget ya. Enak banget kalau hangat-hangat ya dok ya. Dasar. Sampai kacanya tuh berembun semua ya. Nah, tetap sebaiknya pakai air yang suhu normal. Karena yang terlalu panas itu bisa mengeringkan. Jadi baik rambut maupun kulit kalau menggunakan suhu yang terlalu panas itu juga tidak baik.
begitu. Baik, itu cara-cara yang kadang kita keskip dok. Pokok keramas bersih aja, tapi kita nggak tahu nih ini bersih apa enggak ya kan. Betul. Oke, itu sahabat-sahabat NH, cara-cara keramas dengan baik dan benar ya disimak, biar nggak terulang lagi menggaruk kepala, kan kita nggak tahu ya kan. Biar kita benar. Ya. Oke dokter, terima kasih ya dok, itu sangat memberikan tips sekali. Oke dok, itu tadi saat kita keramas, sekarang kita mengeringkan. Nah kabarnya nih ya dok, kemarin saya juga sempat lihat di beberapa banyak nih orang post mungkin atau berita-beritanya gitu kan, katanya kalau misalnya mengeringkan rambut dibiarkan mengering sendirinya itu malah nggak bagus daripada memakai hair dryer dok, bener nggak sih dok itu? Nah untuk itu memang benar adanya. Jadi penemuan terbaru itu mengatakan bahwa air dry dikeringkan dengan udara yang normal itu karena kontak air yang lama dengan batang rambut kita itu akan bikin dia seperti dalam tanda kutip membengkak sel-sel korteksnya itu sehingga mudah patah dan rapuh. Jadi sebenarnya cara mengeringkan rambut yang baik itu boleh menggunakan blow dryer, kalau kita ngomongnya hair dryer ya, betul. Menggunakan hair dryer, tapi caranya juga ada, jangan anginnya kenceng kayak badai gitu terus panasnya. Ya tetap panasnya kalau bisa suhu yang lebih rendah ya, hangat-hangat gitu, dan jarak minimalnya itu adalah 20 cm. Kalau aku sana 1 jengkal. Jadi jaraknya minimal ujung hair dryernya sama rambut itu paling enggak 1 jengkal. Nah itu sampai dia kering. Yang diutamakan kering itu area yang bagian dalam. Jadi area scalp yang bagian ketutupan sama rambut ini itu yang pasti diutamakan adalah area scalp supaya dia nggak terlalu lembab dan mencegah munculnya jamur, terutama untuk teman-teman yang pakai hijab. Jadi sebelum pakai hijab juga harus betul kering dulu pakai hair dryer dengan yang tadi aku sebutkan kriterianya sampai dia betul-betul kering baru boleh pakai hijabnya. Biar nggak lembab ya dok ya. Betul, biar nggak lembab. Berarti kadang nih dok kalau teknik mengeringkan ya udah pokoknya ini nih yang paling penting nih udah rambutnya aja kering, tapi nggak diperhatikan tuh di dalamnya tuh. Nah gitu, padahal yang paling penting sebenarnya scalpnya ya. Tapi ingat jaraknya ya dan suhunya, nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dekat. Nah kalau misalnya dulu pernah dok, saya juga melihat kalau misalnya rambut setengah kering gitu kan, terus langsung disisir, katanya jangan, kalau belum kering jangan disisir dulu, nanti rontok gitu. Bener nggak sih dok? Betul, itu prinsipnya mirip yang aku bilang tadi. Kalau dia posisi masih basah kan dia berikatan dengan molekul air jadi rapuh ya? Jadi dia mudah patah. Kalaupun misalnya mau disisir, gunakan sisir yang bergigi jarang, terus diutamakan dari ujung, jadi jangan langsung dari atas turun ke bawah, jadi dari ujung ditangle, terus baru pelan-pelan work your ways up. Jadi nanti harapannya dia nggak akan tarik terlalu dari atas maupun nggak matahin yang di tengah. Apalagi yang posisi rambutnya masih rapuh. Wah ini sebenarnya penting banget sih. Wow ini aku juga baru tahu dok ini cara-cara ini. Sebenarnya ini juga yang perlu diperhatikan juga ya buat sahabat-sahabat NH di rumah. Oke, tadi kita sudah sempat singgung rambut rontok nih, ya kan, rambut rontok. Kalau tadi kita bahas sewaktu habis keramas. Nah bisa nggak sih dok kalau misalnya rambut itu tuh rontok karena kita mungkin stres atau mungkin hormon dan lain-lain, sebenarnya apa sih penyebabnya rambut rontok? Kok kadang-kadang orang itu padahal kulitnya juga sehat-sehat aja, rambutnya juga sehat-sehat, tapi begitu disisir loh kok di lantai loh banyak rambut rontoknya. Gimana tuh dok? Terus panik ya? Betul. Ini kenapa kan aku stres belum bayar cicilan utang? Gimana tuh dok? Waduh itu butuh bantuan berarti. Jadi kalau rambut rontok itu banyak sekali faktornya. Jadi kalau secara medis itu ada macam-macam. Ada yang akibat hormonal, yang paling sering itu bilangnya androgenik alopecia ya. Jadi ada karena hormon androgen dan itu ada polanya. Jadi kita bisa lihat pasiennya biasanya rambutnya cenderung sedikit berminyak. Terus ada penipisan di area yang temporal, di vertex bagian atas sama area depan. Laki-laki dan perempuan patternnya beda. Ada female pattern, ada male pattern. Nah kalau seperti itu harus ke dokter. Tapi konsultasikan ya dok. Betul, itu treatmentnya juga lain lagi. Nah, kalau yang Yesi maksud ini sepertinya keluhan yang ini aku hormonalku nggak apa-apa, aku nggak terlalu berminyak, tapi aku banyak rontok. Nah itu harus dicari. Ada yang namanya telogen effluvium. Jadi salah satu kerontokan rambut yang disebabkan karena jadi rambut kita itu kan punya
fase ya, ada fase pertumbuhan, fase anagen tuh yang paling panjang 2 sampai 7 tahun. Terus fase katagen, kemudian fase telogen. Fase telogen itu shedding, fase rontok. Nah, telogen effluvium itu adalah kerontokan rambut dari fase anagennya jadi pendek, dia akan banyak pindah ke fase telogen. Jadi dia gampang rontok. Dan yang menyebabkan itu bisa karena diet yang berlebihan. Jadi kekurangan nutrisi jangka panjang, nutrisi makronutrien maupun mikronutrien ya, vitamin, mineral, sama makronutrien, karbohidrat, protein, dan lemak. Terus bisa juga karena stres, yang tadi Jengsi tanya ya, cicilan banyak apa segala macam. Stres itu meningkatkan hormon kortisol dan mengganggu pertumbuhan dari rambut ya. Jadi dia akan merusak molekul proteoglikan dan sebagainya, yang membuat rambut kita menjadi rapuh, gampang patah, dan tidak bisa tumbuh dengan baik. Begitu. Tapi berarti memang semuanya ada fasenya, Dok. Apakah semuanya akan mengalami itu? Betul, semua rambut akan mengalami fase. Tapi gantian. Jadi nggak heboh tiba-tiba rambutnya berjamah telogen gitu kan, hilang. Nggak, Tuhan kita kan keren ya, dia tuh bisa atur supaya rambut kita rontok itu nggak barengan, jadi gantian. Bener. Jadi yang mungkin yang sebelah sini anagen, nanti sebelah sana itu udah telogen terus dia rontok. Jadi waktu kita sisir rambut, waktu kita keramas, ada rambut yang rontok, selama itu sehari nggak lebih dari 50 sampai 100 lembar itu masih normal. Jadi jangan heboh, aku nggak kehitung Dok, gitu. sekali gini langsung banyak banget. Apalagi yang rambutnya panjang itu kan kalau ini kelihatan banyak gitu ya. Jadi mungkin ngitung itu kalau kamu sudah concern, aduh kok ini kelihatan banyak banget, apakah ini normal? Ya hitungan sering kayak gitu. Sering, betul. Atau ada treatment khusus Dok kalau misalnya untuk perawatan rambut rontok itu? Perawatan rambut rontok yang bukan patologis banget ya, bukan androgenik, bukan karena sikatrik, bukan karena imun maupun tiroid, itu bisa dibantu dengan perawatan sendiri di rumah. Selama itu masih berhasil ya. Perbaikan nutrisi. Jadi makan proteinnya yang cukup. Jadi jangan aku diet, ya udah aku nggak usah makan protein, kalorinya gede, enggak. Padahal badan kita tumbuh protein. Termasuk rambut kita tuh juga terdiri dari protein. Jadi kita harus makan protein yang cukup sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Terus mikronutrien, vitamin C, vitamin B, dan zinc itu yang sudah terbukti ya, zinc sama zat besi. Itu juga harus. Nah, untuk perawatan rambutnya sendiri, misalnya aku ingin pakai serum rambut gitu misalnya. Nah, serum rambut bisa dicari sesuai dengan yang kebutuhan. Kalau aku saran, sebaiknya konsul aja dulu. Kita lihat dulu, karena mungkin teman-teman belum tahu nih, ini beneran normal cuman karena stres aja atau patologis. Jangan-jangan itu adalah sesuatu yang patologis. Nanti kita lihat dulu. Ternyata kalau itu bukan patologis, kita akan arahkan, oke, perbaikan nutrisi, kita bisa kasih serum-serum sederhana yang dipakai habis keramas. Yang mungkin kandungannya kalau orang di luar kan rame, rosemary oil lah, apa segala macam, which is memang ada jurnalnya. Nah, kalau ternyata bisa, nanti kita akan lihat kira-kira 3 sampai dengan 6 bulan karena rambut tuh panjang fasenya. Nah, nanti kalau ternyata tidak berhasil, kita evaluasi lagi. Tapi kalau gitu datang ini udah patologis, ya kita akan terapi sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Nah sahabat-sahabat NH, mending memang semua itu harus dikonsultasikan dulu ya. Betul. Kalau di NH Dep sendiri, siapa tuh Dok yang bisa teman-teman booking nih untuk appointmentnya? Wih, semuanya bisa nggak Dok? Bisa, dokter. Kita kan di in-house ada dokter dermatologi, dokter Jose spesialis kulit, sama dokter estetiknya saya, dokter Tiff. Jadi teman-teman boleh pilih mau sama dokter Jose maupun sama saya. Gitu. Karena kami berdua sama-sama mumpuni, dan meskipun beliau SPKK, beliau juga menangani rambut. Saya estetik juga menangani rambut, dan kalau memang dikerjakan secara tim, kita akan kerjakan secara tim. Itu kelebihan NH Deps. Sahabat-sahabat NH ya, kalau nggak tahu itu NH Deps apa, buruan sekarang langsung kunjungi Instagramnya ya, langsung cari tahu tuh dokter-dokternya ciamik-ciamik semua. Jadi kalau misalnya booking appointment bisa langsung di situ aja. Oke Dok, tadi sempat disinggung soal nutrisi. Nah, apakah nutrisi yang tadi sudah dokter sebutin itu hanya berpengaruh untuk rambut saja, atau bisa juga nih untuk kulit kita, kesehatan kulit kita? Gimana tuh Dok? Jadi kalau nutrisi itu pasti pengaruhnya untuk seluruh tubuh kita. Jadi kita akan memang ngomongin spesifik tadi untuk rambut. Untuk kulit, nutrisi itu juga gak kalah pentingnya. Apalagi yang berhubungan dengan mikronutrien.
Mikronutrien. Mikronutrien itu adalah vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan tapi jumlahnya dalam jumlah kecil. Nah, tapi penting. Kayak kalau untuk kulit pentingnya cukup vitamin A, cukup vitamin C, cukup vitamin E dan cukup vitamin D. Vitamin A untuk kesehatan kulit secara keseluruhan secukupnya ya. Vitamin C untuk antioksidan melindungi dari sinar matahari. Vitamin E untuk kelembapan. Sama vitamin D untuk perlindungan kulit secara keseluruhan, nanti hubungannya dengan matahari dan sebagainya. Kayak pakai sunscreen juga, kayak gitu deh dok ya. Karena memang cuaca-cuaca sekarang ini juga nggak menentu, kadang panas, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan. Itu ngaruh nggak sih dok sama kulit kita? Betul, ngaruh banget. Jadi kalau kulit kita itu terpengaruh dengan cuaca, misal terlalu panas, nah itu kulit kita bisa kering, kemudian mengalami pigmentasi. Terus karena sinar UV itu merusak protein di kulit kita, itu bisa membuat kulit kita jadi laksitinya berkurang, jadi mudah kendor. Jadi kerutan-kerutan yang cepat muncul, terus flek-flek yang cepat muncul itu karena sinar UV. Dan jangan lupa visible light juga, lampu yang di dalam rumah itu juga sangat berpengaruh. Terus lampu juga dok? Iya, visible light. Ini nih yang paling ini saya baru kayak berarti lampu juga. Nah sebenarnya itu apa yang harus kita gunakan berarti dok kalau misalnya lampu visible light selain itu? Nah kalau visible light itu yang di luar SPF sama PA, itu SPF itu untuk UVB, PA itu UVA, visible light untuk sunscreen yang di luar itu memang belum ada yang untuk visible light, tapi tinted sunscreen bisa. Jadi kalau kita pakai sesuatu yang ada pigmentnya, tinted itu bisa bantu untuk mengurangi paparan terhadap visible light. Jadi teman-teman yang suka pakai tinted sunscreen, nah itu keuntungannya. Dan pakai sunscreen itu bukan kalau mau keluar rumah aja. Jadi nggak boleh buka jendela kamar kalau belum pakai sunscreen. Kalau aku. Jadi kayak dulu deh pakai sunscreen dulu. Cuci muka, mandi, pakai sunscreen, baru buka jendela. Oke. Baik dokter. Nah, tapi kalau ngomong soal kan kadang orang tuh ya gitu tadi kan. Sedikit ribet ya, ya kan harus telaten juga gitu ya. Betul. Nah biasanya nih kalau misalnya orang-orang kan maunya yang instan, yang kayak mereka tuh nggak perlu yang setelaten itu, tapi ya udahlah mungkin langsung aja ke NHDeps untuk skin booster. Nah itu sebenarnya bagaimana dok untuk tindakan-tindakan yang kayak mereka ya udah maunya yang instan aja itu bisa nggak sih dok sebenarnya? Disarankan nggak sih? Pada dasarnya aku akan selalu edukasi sama pasienku kalau nggak ada yang instan. Jadi kita nggak bisa berharap satu kali suntik itu langsung kulitnya glowing paripurna terus bertahan selamanya. Itu creepy banget kan kalau kita suntik terus itu bertahan selamanya. Nah, tetap investasi yang paling bagus adalah day to day rutin. Tapi gimana caranya supaya day to day rutin itu benar-benar berjalan? Keep it simple. Jadi jangan sampai kita merasa terbeban sama rutinitas itu. Jadikan itu bagian dari gaya hidup. Misalnya aku nggak mau pakai, orang kan suka bilang toner, essence, serum, lengkap banget moisturizer, tumpuk 2, terus apa itu. You don't need all that. Jadi kita tetap sesuaikan sama kebutuhan kulit. Tetap yang paling penting itu cleansing. Terus moisturizing. Sesuai kebutuhan. Terus pelindung, sunscreen. Sisanya adalah kebutuhan sesuai yang kita inginkan. Misalnya 3 layer aja basic itu udah cukup ya? Cukup, basic skincare itu cuman itu aja, cleansing, moisturizing, dan protection. Kalau pagi kan pasti cuci muka, kasih pelembab sama sunscreen. Kalau malam cuci muka, double cleansing mungkin kalau perlu, terus moisturizing, terus baru perawatan. Misal aku mau ngilangin fleknya, baru dikasih. Aku mau awet muda, pakai retinol misalnya, retinol atau turunannya. Terus aku pingin cerah, kasih mungkin sesuatu yang pencerah seperti itu. Jadi keep it very simple. You don't have to go through all those layers terus cuman bisa bertahan seminggu dan besok-besoknya dilepas. Itu gak ada gunanya. Biasanya kalau banyak rangkaiannya gitu malah orang males ya. Betul, akhirnya nggak dikerjain. Tapi skincare doang tanpa treatment itu juga seperti makan sayur tanpa garam. Menurut aku. Jadi skincare rutin itu penting, tapi treatment seiring berjalannya waktu kita butuh juga ya dok. Betul, apalagi kalau kita udah mulai menginjak usia di atas 25, terus kolagen kita sudah mulai turun produksinya, kita perlu booster dengan menggunakan skin booster. Terus mungkin ada yang suka orang ngomong DNA salmon, mungkin perlu botox, nah itu juga perlu
untuk apa? Supaya kulit kita bagus jangka panjang. Oke, kasih tau dong dok treatment yang mulai dari sekarang nih kayaknya sering kita skip dan tapi kita harus lakukan itu apa aja dok selain skin booster dan juga DNA Salma, mungkin ada treatment apa lagi dok? Kalau di kita treatment itu macam-macam dari yang energy based device, jadi untuk pencerahan, untuk bantu eksfoliasi dengan menggunakan IPL, laser, terus itu untuk eksfoliasi tapi dia nggak berdiri sendiri. Biasanya kita akan kombinasikan dengan skin booster ataupun PRP. Jadi misalnya nggak berani nih pakai skin booster, kita bisa kasih alternatif pakai PRP. PRP nggak cuma buat kulit tapi juga bisa buat rambut, untuk bantu mencegah kerontokan, membantu menstimulasi pertumbuhan rambut untuk yang sudah kadung rontok. Terus kalau buat wajah, dia tuh skin booster versi ekonomis ya dalam tanda kutip. Jadi dia bisa bantu untuk lembab dan cerah meskipun tahannya nggak lama-lama banget kayak skin booster. Tapi untuk teman-teman yang takut pakai mungkin skin booster itu buatan pabrik apa segala, kalau PRP dari tubuhnya sendiri. Jadi diambil ya dok? Diambil darahnya. Jadi PRP itu platelet rich plasma. Jadi nanti darah kita diambil, terus nanti diproses. Nah, hasil prosesnya itu adalah kaya dengan platelet atau trombosit yang isinya tuh growth factor. Jadi trombosit itu waktu sampai ke kulit kita dan melihat mungkin ada luka atau apa, dia akan melakukan kaskade seperti sebuah proses yang kemudian dia trombositnya pecah dan mengeluarkan growth factor yang akan bantu kulitnya itu bisa regenerasi lebih bagus, lebih cerah dan lebih lembab. Di NHDEP semua ada itu dok? Ada dong. Ada semuanya, jadi nggak perlu khawatir ya. Solusinya one stop solution semuanya ada di NHDEP ya. Kalau misalnya penjelasan tadi kurang, bisa langsung tanya dokter Tiffany jadwalnya kapan ya, atau dokter Jose kapan ya. Langsung konsultasi ya dok bisa. Ya, karena kita nggak tahu kan soalnya sebelum konsultasi kebutuhan kulit kita tuh seperti apa. Betul, ya kan dok. Betul. Oke dok, kasih dong dok sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, dokter boleh kasih tips nih untuk sahabat-sahabat NH di rumah merawat kesehatan rambut, karena tadi kita sudah membahas tentang rambut dan juga tips merawat kesehatan kulit kita. Silakan dokter. Teman-teman, kulit sama rambut kita harus dirawat dengan baik karena itu adalah investasi kita sampai kita tua. Yang pasti be gentle, terus harus bersih, lakukan pembersihan yang gentle juga sesuai dengan kebutuhan kulit dan kasih kebutuhannya dia apa. Dengerin kulitnya, dengerin rambutnya. Kalau dia kering kasih moisturizer, kalau dia kusam boleh kasih agen pencerah, konsul dulu ya. Sama kalau untuk rambut, misalnya kamu merasa aku mungkin sudah diet terlalu keras ya sampai rambutku tuh rontok, makan yang cukup, kasih semua yang badan kamu butuhkan, itu yang paling penting. Oke dokter, tadi tuh ya saya dengerin itu kayak wow, ini tuh sama aja kayak kita ngajak ngomong ini sendiri ya, karena investasi diri gitu ya. Jadi kayak, kamu butuh apa gitu ya kan, itu harus care juga. Kadang memang hal yang sepele bahkan itu hal yang penting sebenarnya. Betul, betul banget. Terima kasih dokter sore hari ini sudah meluangkan waktu untuk memberikan edukasi buat saya dan juga sahabat-sahabat NH di rumah. Next kita kayaknya bahas apa ya dok ya, slimming kali ya. Boleh. Karena banyak sekarang nggak pede sama penampilannya kayak itu. Padahal ya kita harus pede aja karena ya apapun yang di dalam diri kita bisa rawat sebenarnya, iya kan? Oke dokter, thank you banget. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih juga sahabat-sahabat NH yang sudah nonton dari awal sampai akhir penjelasannya dari dokter Tiffany. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan bisa langsung aja kunjungi website National Hospital atau semua sosial media National Hospital, termasuk di sosmednya NHDEPS ya, nh.deps. Betul ya dok ya? Langsung di follow, ikutin semua edukasinya. Yang paling penting harus selalu jaga kesehatan dengan caranya kontrol rutin kesehatan kamu di National Hospital Surabaya. Terima kasih sahabat-sahabat NH, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.